Selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto. Nah, untuk per pagi ini saya akan berbagi pengalaman sedikit seputar air conditioner atau AC ya, ini di unit alat berat. Tadi udah kita progres, kita remove ya untuk komponen AC PC 300 karena ada problem abnormal ya, jadi AC-nya bermasalah. Nah, setelah kita cek tadi ternyata ada loss pressure di bagian kompresor atau komponen utamanya ya ini. Nah, saya akan mengenalkan beberapa komponen dari air conditioner atau AC ya, yang di unit alat berat atau di unit mobil ya kurang lebih sama aja ya, cuma beda tipe saja atau ukuran yang membedakannya. Oke, saya akan memperkenalkan satu persatu. Ini komponen utamanya yang berperan sebagai pompa ya, atau kompresor ya sebutannya ya. Nah, ini komponen utama dari air conditioner. Nah, ini di sini bertugas sebagai pemompa atau mensirkulasikan refrigeran ya atau freon, dan juga oli pelumasnya nanti yang akan difungsikan ya akan disirkulasikan ke sistem. Nah, di sini di dalam kompresor ini ada beberapa komponennya. Yang ini di depan sini ada poli, yang di sini ada magnet plat sebutannya ya, atau LPS magnet plat ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang di sini ada dua lubang ya. Di sini ada lubang suction, di sini ada discharge, lubang discharge. Ini suction adalah hisap, discharge itu nanti setelah dipompa ya. Ini intinya tekanan rendah dan tekanan tingginya seperti itu ya, atau high low sebutannya. Ketika kompresor ini beroperasi, ini poli ini nanti akan diputar oleh valve dari engine ya, atau putaran engine ya. Tapi dia belum aktif ketika ketika magnet plat belum aktif, dia hanya berputar di polinya saja seperti ini berputarnya ya. Nah, ketika ada inputan dari AC on ya, atau switch AC on di dalam kabin, dia akan mengirimkan arus menuju ke magnet plat yang di sini. Ya, ini magnet plat di dalamnya ada coil ya. Sifat coil adalah bila bertemu plus minus bertemu, maka dia akan menjadi medan magnet. Nah, dia akan menarik plat yang ada di depan sini, yang di sini ya. Di sini akan tertarik ke dalam sehingga ini terhubung dengan sub yang ada di kompresor ini ya. Jadi dia akan aktif ya ketika ini magnet plat tertarik, maka sub akan terhubung sehingga kompresor bekerja. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini akan menghisap, atau suction di sini ya, menghisap dari freon itu sendiri, akan dihisap lalu akan ditekan oleh kompresor ini, lalu akan menjadikan gas ya, yang berupa gas yang akan keluar dari si discharge ini ya, lubang discharge. Nah, nanti akan disirkulasikan ke ini. Ini namanya kondensor ya. Ini kondensor bertugas sebagai pengatur sistem kondensasi. Jadi dia akan seperti ini ya. Tadi freon pertama adalah berupa cairan ya. Nah, cairan ketika dipompa oleh kompresor nanti akan berubah menjadi gas. Nah, dari gas nanti dia akan masuk ke kondensor sini ya. Nah, gas panas ya, karena dia ada tekanan maka gas panas akan masuk ke kondensor. Nah, sifat kondensor adalah mendinginkan dan mengondisikan. Nah, makanya disebut kondensor ya, mengkondensasinya ya. Jadi ketika outputnya dari sini dia sudah berupa gas bertekanan rendah dan bersuhu sedang. Nah, dan dari saat sini outputan dari kondensor ini nanti akan disaring ke nih, namanya komponen receiver dryer. Receiver dryer bertugas sebagai filter ya, dan juga reduce ya. Jadi dia memperkecil tekanan juga. Jadi nanti selain dia menyaring kotoran ya dari kompresor, maka dia juga bisa meredus tekanan, dan nanti outputnya ya, ini tadi kan berupa gas bersuhu sedang bertekanan tinggi. Nah, nanti dia di saat masuk sini keluarnya akan berupa cairan bercampur gas dengan suhu normal ya, atau tidak dingin, normal ya.
Nah, di saat outputnya nanti, output dari sini receiver dryer dia akan masuk melalui valve ekspansi atau expansion valve. Nah, ini di sini sifat gas yang bercampur cairan tadi akan dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan itu diperkecil. Nah, sehingga gas bersuhu rendah dan bertekanan rendah tadi, nah dia keluarnya dari expansion valve ini akan berupa cairan freon. Nah, cairan freon itu sendiri atau gas dingin atau cairan dingin yang nanti akan balik ke ini ke apa? Suction ya. Di hole suctionnya ini nanti dia akan mendinginkan si kompresor ini sendiri. Nah, jadi ini sirkulasi terus menerus ya. Jadi dari ini bekerja, dari outputnya dari apa? Dari discharge-nya berupa gas bersuhu tinggi, bertekanan tinggi, lalu dia akan masuk ke sistem kondensasi dan di situ dinetralkan, dikondisikan dan keluarnya menjadi gas bertekanan sedang, bersuhu sedang ya. Lalu akan masuk ke sini tadi ke receiver dryer yang akan disaring dan juga diredus, yang akan keluar menjadi gas bercampur cairan bersuhu rendah, bertekanan rendah dan lalu akan dimampatkan di sini expansion valve yang nanti akan keluarnya menjadi cairan bersuhu dingin ya, bertekanan rendah. Yang saya sebutkan untuk pressure-nya ya, ini 30 kilo ya nanti ya, atau sampai 40. Untuk high ini maksimumnya mencapai 200 ya, 180 sampai 200 PSI. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah sistem dari ini. Nah, saya tadi lupa ya menyebutkannya. Setelah ini ya, setelah dari expansion valve tadi, dia akan masuk ke evaporator dulu mas saya ya. Nah, jadi dari sini tadi berupa outputnya ya, berupa cairan bersuhu dingin ya, bertekanan rendah tadi, dia akan masuk ke evaporator. Nah, dari evaporator ini menjadi es. Nah, jadi esnya dari evaporator ini akan dimanfaatkan untuk mengkondisikan udara atau air conditioner tadi. Dia akan ditembak oleh blower, lalu akan dimanfaatkan untuk mendinginkan suhu ruangan. Nah, dari sini kembalinya tadi baru langsung ke suction yang nanti akan mendinginkan si kompresor ini sendiri. Jadi saling berhubungan ya sistem dari AC ini. Nah, sekarang kita akan knalpotnya di sana. Knalpotnya di sana masih dikirim. Oke, kita lanjut. Maaf tadi ada gangguannya. Nah, ini saya akan jelaskan trouble-troublenya ya. Nah, ini juga belum saya sebutkan, ini yang dinamakan termostat sensor. Nah, ini termostat sensor ini adalah suatu alat yang akan menyensor atau membaca suhu. Nah, ini dipakai untuk otomatis cut out atau otomatis cutnya si ini ya, magnet clutch-nya. Jadi ketika suhu ini nanti akan masuk di evaporator sini ya. Di evaporator ini akan menancap di siripnya sini. Nah, ketika evaporator ini sudah dingin, maka dia akan di sini ada raksa, di dalam sini ada raksa. Ya, raksa ini dibaca oleh sensor ini. Ini ada ajasannya ya, ada setelannya. Berapa menit kita setel sini? Biasanya kita pakai rendah saja, yang paling rendah karena ini sangat berhubungan dengan kerja dari kompresor ini ya, seperti ini teman-teman. Ketika suhu sudah tercapai, tergantung setelan ya, suhu sudah tercapai, maka dia akan memutuskan arus yang akan menuju magnet clutch. Nah, di sini. Jadi dari sini inputannya ini kita ambil dari relay, maksud saya dari relay tapi mengambil dari strom dari blower ya, dari arus blower, tapi dikontrol sama ini. Nah, nanti outputnya ini akan ke sini ya, mengontrol magnet clutch. Nah, ketika suhu sudah tercapai, maka dia akan terpotong atau tercut sehingga arus yang ke magnet clutch akan putus. Nah, secara tidak langsung kerja dari kompresor juga akan berhenti ya. Jadi istirahat sementara
Ketika suhu berkurang maka dia akan tersambung kembali ya, seperti itu. Oke. Nah, saya tadi akan menjelaskan problem-problem yang ada di air conditioner ya. Apabila terjadi tidak dinginnya si sistem AC tersebut, kita bisa baca di pressure gauge atau di manifold gauge ya. Apabila terjadi tekanan dari discharge pressure ya yang tidak mencapai 180 sampai 200 psi ya. Apabila dia hanya tercapai gini ya, 100 atau 50 psi, sedangkan dari di sini yang standarnya hanya 30 sampai 40 psi yang di suctionnya, nanti dia malah naik menjadi lebih tinggi daripada ini discharge, maka bisa dipastikan kompresor ini mengalami problem atau loss pressure. Jadi jebol ya, mungkin di dalam sini ini yang problem tadi seperti itu. Ini ada mengalami jebol untuk kompresor ini. Dan apabila terjadi kebuntuan maka pressure gauge atau manifold gauge akan menunjukkan angka 0. Nah, itu biasanya terjadi kebuntuan. Nah, kalau ada kebuntuan bisa kita cek yang pertama di receiver dryer, di valve ekspansi kita cek segala semua sirkulasi yang pendukung dari air conditioner tersebut. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk per pagi ini. Lebih kurangnya mohon maaf, mungkin bisa ditanyakan nanti di kolom komentar untuk seputar unit air conditioner ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.